wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah Mushola Al-Hikmah Pengadilan Agama Mentok rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah sholat zuhur kita yang insyaallah sesaat lagi akan diikuti dengan kultum. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang Empat di kantor. Ada yang kelima, mungkin ada hari yang keenam. Semoga segenap amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kultum hari ini kita kedatangan penceramah yang luar biasa insyaallah. Selamat datang di Mushola Al-Hikmah yang mulia. Beliau adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Ayahanda Dr. Andes Haji Makmuri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tanpa berpanjang kata, kami persilakan Ayahanda untuk menyampaikan kultum bagi kami semua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi nabiyhi kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syariatihi qarrabahu wa adna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli mujahidin fi sabilillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku semua, jamaah Mushola Al-Hikmah Pengadilan Agama Mentok, yang semoga senantiasa selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan juga dalam keadaan keimanan. Itu yang penting, karena salah satu nikmat yang paling besar yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat keimanan itu, yang antara lain dengan keimanan itu kita sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini masih dapat melaksanakan ibadah yang agung, yaitu adalah ibadah saum Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa ya yang perlu saya kultumkan pada siang ini? Ya, saya dulu waktu muda ya, pertama-tama mungkin masih seperti Bapak Ketua ini ya, lebih muda lagi bahkan, pertama awal-awal kayak Mas Malik lah gitu lah ya, lagi tugas di Kalimantan begitu. Itu kalau bulan puasa itu kami biasa ke kampung-kampung Pak, ke tempat-tempat transmigrasi dan lain sebagainya. Itu biasanya yang kami sampaikan materinya itu kutiba Pak. Sehingga rombongan kami itu kalau pergi ke sana disambut oleh mereka, para penduduk, para umat di kampung-kampung itu, oh rombongan kutiba sampai. Jadi saya kangen dengan itu Bapak Ibu sekalian. Pada kultum hari ini di menjelang saya tua, dulu pernah muda menyampaikan kutiba, sekarang pun insya Allah tema kita pada hari ini yaitu tentang kewajiban berpuasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya sudah maklum semua kita, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay furido, diwajibkan kepada kalian semua. Apa yang diwajibkan? As-syiyam, puasa. Puasa di sini pakai lam ta'rif, artinya puasa bulan Ramadan yang sebulan penuh ini. Kama kutiba, sebagaimana kewajiban puasa Ramadan itu juga pernah diwajibkan, pernah difardukan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang banyak sebelum kamu semua. Tujuannya apa, targetnya dari puasa Ramadan itu? La'allakum tattaqun, agar kamu semua itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu bahwa dari ayat tadi ada satu keistimewaan buat kita. Makanya tadi saya sampaikan, alhamdulillah kita dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah beriman. Karena yang dipanggil dalam ayat itu adalah hanya khusus orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman kepada Allah tidak dipanggil. Jadi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita termasuk orang yang beriman, sehingga kita dipanggil oleh Allah dengan mesranya oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, untuk berpuasa. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kita sudah dipanggil oleh Allah Maha Rabb, Allah yang paling agung, sudah belas kasihan kepada kita, memerintahkan kita untuk berpuasa, maka Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita laksanakan bulan suci Ramadan tahun ini untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan amal-amal ibadah yang bisa melengkapi amal puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak tahu kita ini masih diberi kesempatan untuk menemui Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Walaupun kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita juga masih bisa menemui Ramadan yang akan datang. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, antara lain bagaimana kita melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa dengan baik, yaitu bahwa memang puasa secara syariat itu hanya imsak, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari ataupun maghrib. Tetapi itu tidak cukup, karena banyak yang menjelaskan dalam hadis, antara lain banyak orang berpuasa, kata Nabi, tapi puasanya hanya sia-sia belaka, hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Oleh karena itu, di samping tadi berpuasa dengan cara kita imsak dari mulai fajar sampai maghrib, dari makan, minum, dan hubungan seksual, juga kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita itu diterima oleh Allah dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling sering, yang paling mudah, seolah-olah tidak dosa begitu Bapak Ibu, itu terutama buat kaum wanita, itu gibah. Gibah itu apa Pak? Gosip, ngerasani gitu ya.
Tapi juga kaum bapak-bapak tidak kalah itu gibah juga. Biasa juga, sama aja. Jadi itu tuh kalau orang sudah ngomongin orang biasanya kita tertarik gitu ya, terpancing ya. Maka dari itu Mas Malik dan kawan-kawan, daripada mengomongkan orang lain, lebih baik kita buka itu aja. Ya buka Quran gitu ya, yang baik. Karena satu huruf Al-Quran nilai 10 kebaikan. Bagaimana kalau yang dibaca oleh kita itu banyak Al-Qurannya, itu banyak ayatnya, banyak suratnya begitu. Lanjut Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita alhamdulillah sebagai orang beriman sudah dipanggil oleh Allah untuk berpuasa Ramadan, dan mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana puasa bulan suci Ramadan itu juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mas Malik tahu selain orang Islam ada orang yang berpuasa Ramadan enggak? Kayaknya sulit ya mencarinya ya. Mungkin teman-teman yang adik-adik yang baru juga belum pernah lihat ya. Kita ada yang Muslim yang beriman yang berpuasa Ramadan. Tapi Allah di situ menyampaikan kama kutiba, sebagaimana puasa itu, berarti kan kembali ke siam tadi. Siam itu artinya puasa Ramadan di situ. Alal ladina min qablikum, terhadap umat sebelum kamu. Kan nggak mungkin ini ayat Al-Quran salah, nggak mungkin firman Allah ini salah. Saya yakin, kita yakin semua bahwa firman Allah itu adalah benar. Shadaqallahul adzim kan? Ini berarti orang-orangnya yang telah melanggar firman Allah itu, jadi mereka sampai sekarang tidak terlihat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Orang-orang yang mengaku beragama samawi, baik Yahudi, Nasrani dan yang lain-lain, tidak pernah melaksanakan ibadah siam Ramadan lagi. Ada suatu keterangan dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Muhammad Ali As-Sa'is dalam kitabnya yang berjudul Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Beliau menyampaikan, memang puasa Ramadan itu adalah merupakan ibadatun qadimah, ibadah yang klasik, ibadah yang sudah lama sejak dulu ada, sejak nabi-nabi terdahulu. Walakin ghayyaru dan seterusnya sudah dibacakan. Tetapi ceritanya begini Bapak Ibu sekalian, puasa yang sudah diwajibkan itu karena kebetulan bulan Ramadan itu dulu sering berada di musim panas. Kalaupun tidak terjadi di musim panas, Ramadan itu terjadi pada musim yang amat sangat dingin, musim dingin. Kan ini ceritanya negara bukan seperti Indonesia ya. Banyak kan di sana di Timur Tengah yang dan sekitarnya ke sana itu. Akhirnya puasa Ramadan itu mereka alihkan bulannya, dipindahkan tempatnya di bulan-bulan di mana musim semi atau musim yang enak biasanya musim semi ya Pak Tua ya. Musim tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan untuk kafaratnya, untuk dendanya mereka tambah itu puasa, bukan 30 hari tapi 50 hari ceritanya. Pertama-tama jalan Pak Ketua itu lama-lama kena 50 hari, kita aja 30 hari pencapaiannya, 50 hari mereka itu akhirnya hilang sama sekali. Ini adalah keterangan yang disampaikan Bapak Muhammad Ali As-Sa'is dalam kitab Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam begitu. Jadi bukan ya tafsir itu, ceritanya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru dengar, alhamdulillah. Kalau yang tanya ya itu. Tapi kalau sudah tahu ya alhamdulillah juga. Yang karena ini kultum sebentar aja ya jadi Pak Ketua ya. Yang terakhir, target utama untuk siam Ramadan adalah tadi la'allakum tattaqun. Output kita dalam siam Ramadan ini dan ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini adalah untuk mencapai derajat takwa kepada Allah. Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah shaum Ramadan dan serangkaian ibadah lainnya di bulan suci ini dengan baik,
insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena harapan Allah di situ menggunakan kalimat lafaz la'ala. La'ala itu kalau dalam bahasa Arab adalah suatu harapan yang mungkin terjadi. Taroji namanya. Dalam ilmu bahasa Arab taroji ya. Sesuatu harapan yang mungkin terjadi, mudah terjadi asal kita mau melaksanakannya. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah Syam Ramadan dan rangkaiannya dengan baik, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa la'ala. Beda dengan tamani, sesuatu yang tamani itu angan-angan angan-angan doang. Itu dalam bahasa Arab dengan menggunakan kalimat laita, bukan la'ala, Bapak Ketua. Tamani itu laita. Contohnya misalnya kayak saya gitu ya, ataupun gimana ya, pengen muda lagi kayak Mas Malik begitu, pengen gagah lagi gitu kan. Terus saya ucapkan laitas sababa yaudu yauman, semoga aku muda kembali hari ini. Kan sorak mungkin kan, tidak mungkin itu namanya laita dan tamani itu, dan tidak mungkin itu. Tapi kalau firman Allah dalam surat tadi Al-Baqarah 183 menggunakan kalimat la'ala. La'ala itu artinya taroji, sesuatu yang pengharapan yang mungkin, sangat mungkin terjadi asal kita mau bekerja keras untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi ya jadinya ya Ibu Bapak ya, tadi yang Bu Ati sampaikan itu ya itu apa adanya ya. Jadi nanti diperbaiki aja pelan-pelan sambil lapar-lapar gitu ya. Saya aja tadi ngantuk saya. Pak Ketua enggak, Pak Ketua masih muda soalnya. Jadi nanti gitu ya, itu kalau orang berjuang bekerja dengan keras insya Allah akan tercapai menjadi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf Bapak Ketua dan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian kutum yang luar biasa pada hari ini. Tentu yang ayah anda sampaikan tadi menambah khazanah pengetahuan bagi saya, ibu bapak semuanya. Sebelum ditutup, saya yakin ada jamaah yang ingin bertanya. Ini satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak. Dari ibu-ibu, Bu Panitra ya biasa ada pertanyaan ya. Nah, ini yang bertanya ini masuk TV nih, arahkan kamera yang bertanya. Tentu siapa? Bapak? Pak Mizan ya. Ada pertanyaan Mizan? Pak Mizan. Ya, Bu Panitra dulu atau Pak Mizan dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kabar jelas di TV. Yang mulia Bapak Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Agama Babel. Oh iya Pak, tadi puasa yang Bapak jelaskan tadi yang 50 hari itu, kalau sekarang kan kita ada bulan Ramadan kan, berarti dialihkan bulan apa? Saat itu udah ada kan bulan-bulan Hijriah dari sampai Ramadan itu. Nah saat itu apa namanya Pak puasa mereka dari 50 hari itu? Pertanyaan berikutnya dari Ketua Musola kita, Pak Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah gibah di medsos itu. Seringkali itu kita lihat di medsos itu kan, baik di grup ataupun di Facebook. Nah itu bagaimana menurut Yang Mulia? Apakah ini termasuk dosa jariah gitu? Atau gimana itu kan? Kalau amal jariah nah, kalau itu selama medsos itu masih ada kan orang masih selalu membaca. Jadi apakah itu dosanya selalu mengalir selama orang membaca apalagi mengomen atau gimana itu ya? Saya rasa itu untuk membersihkan terima kasih jawabannya. Dosa impor. Terima kasih Pak Mizan ya, menanyakan dan mewakili pertanyaan kita semua tentunya tentang permedsos ini. Bagaimana kita bijak, apa termasuk menyebarkan berita hoax dan segala macam ya.
selagi yang kita posting itu masih terpampang di platform medsos kita, apakah termasuk dosa jariah? Nah, termasuk yang komentari, termasuk yang ngasih apa? Yang ngasih like. Kami silakan kepada Ayahanda untuk menyampaikan jawaban. Ya, terima kasih tadi untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Panitra. Itu Ibu siapa ya? Bu Hartini, ya Bu Hartini. Mengenai tadi puasa yang dipindahkan, dialihkan, itu ya memang sudah merupakan watak karakter dari orang-orang. Ya kita tidak ngomongin orang, ini mah bukan gibah ya. Kenyataannya begitu. Jadi kitab suci pun mereka ganti-ganti kan gitu, termasuk syariat yang berupa ibadah puasa Ramadan yang seharusnya di bulan Ramadan mereka ganti, cari musim yang enak untuk berpuasa. Itu karakter Bu ya. Kemudian mereka gaya itu menambah-nambah 30 hari jadi 50 hari itu kan, itu karakter. Ya maklumlah, kita sudah tahu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran sendiri karakter mereka itu. Suruh nyembelih apa sapi aja mereka tanya-tanya yang bagaimana sapinya, setelah sapinya itu yang warna apa dan seterusnya. Jadi itu karakter ya. Jadi dan itu jangan sampai, dan makanya tadi saya sampaikan kita alhamdulillah sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman sampai dengan detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang disyariatkan oleh Allah di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah hijrah ke Madinah itu perintah siang itu Pak Ketua ya. Kita sekarang masih, padahal kita nggak pernah ketemu sama Nabi kan Bu. Iya, tapi kita alhamdulillah, itulah kita kemenangan kita, dan alhamdulillah kita sebagai umat Islam. Naudzubillah seperti mereka, sampai mereka tidak. Tapi kalau mereka serius dan beneran mesti masuk Islam juga. Iya, begitu. Ini pertanyaan kedua dari Pak Mizan ya, ketua musola kita ya. Kita memang dengan perkembangan teknologi ini, media sosial macam-macam ya, ada Instagram, ada apa Facebook, ada macam-macam itu ya. Iya. Itu kalau kita larinya kepada yang negatif, tetap negatif. Maka kita berbaik-baiklah untuk menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Apa antara lain menggunakan media sosial dengan yang baik? Ya dengan cara kita melakukan dan menggunakan media sosial yang baik itu dengan misalnya untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat dengan kita berjet. Ini kan salah satu cara kita bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau itu model gibah-gibah itu ditaruh di medsos, kalau medsosnya belum hilang tetap Pak. Terus itu kayak jariah dosanya. Dosa jariah, kalau amal jariah alhamdulillah. Nah kalau dosa jariah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, berhati-hatilah bermedsos. Bergibah dimasukkan medsos luar biasa dosanya. Kalau gibahnya kita antar tetangga cuma ngomongin sekali, mungkin sekali itu ya. Tapi kalau gibahnya di medsos terus terulang jariah juga itu Bapak ya. Oleh karena itu hindari Bapak Ibu dan gunakan medsos itu dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak, terima kasih. Demikianlah kultum kita pada siang hari yang berbahagia ini. Tentu bermanfaat, baik penyampaian materi di awal maupun jawaban pertanyaan Bapak Ibu sekalian tadi. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang sudah berkenan menjadi penceramah atau penyampai kultum dadakan. Iya. Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Subhanahu wa taala bersama keluarga, dan nanti selesai kegiatan di PA untuk rombongan dapat kembali ke Pangkal Pinang dalam keadaan aman sentosa. Amin ya Allah. Demikianlah kultum kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.